Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Ini saya punya dispenser Sharp yang udah lama banget ya. Ini kalau yang terkenal itu kan SWD 40N ya. Ini sebelum itu lagi ya. Ini kayaknya dulu beli tahun 2008 ya. Udah berapa belas tahun nih, 15 ya, 18 tahun gitu ya. Udah lama banget. Jadi ini rusaknya sebenarnya biasa aja ya. Cuman kalau ada air, kalau kita nyalain air panasnya, dia di galonnya itu berasa panas dan bisa meluap, airnya tuh tiba-tiba tumpah keluar gitu ya, merembes dari bawah. Itu karena termostat untuk yang panasnya itu dia udah nggak bekerja. Harusnya kan kalau dia udah panas banget, dia harusnya terputus aliran listriknya. Kalau ini nggak, terus panas, makanya akhirnya airnya meluap dan luber ke bawah gitu. Jadi gantinya sebenarnya gampang, cuman ini karena saya seumur umur belum pernah ya buka dispenser, apalagi ini dispenser dari beli belum pernah dibuka juga sih. Jadi agak-agak bingung karena pas lihat di video-video YouTube kan kayaknya gampang banget bukanya, panelnya langsung kebuka gitu ya. Ini kayak tadinya pas lagi buka, apa bukanya dari atas gitu kan, cuman kayaknya ada yang nahan, takut patah apa gimana gitu kan. Ternyata itu di bawah stiker QC itu ada satu lagi dong bautnya. Ini belum tahu nih di sini nih. Makanya kan, sampai ngeliat ke bawah. Di bawah itu ada skrup. Untungnya saya nggak buka gitu ya. Ternyata itu skrup buat nahan tangki kan, nahan tangki apa segala macam di bawah tuh. Cuman ini masih bingung nih. Di mana lagi, apa bukanya itu digeser apa gimana gitu kan. Belum nemu. Ini masih ketahan gitu. Apa diangkat sedikit terus di panel belakang digeser keluar, tapi nggak bisa juga. Apa panel yang atas itu di sliding ke depan apa gimana gitu kan, tetap nggak bisa juga. Ini masih belum nemu aja sih. Akhirnya udah gitu kan, pas begitu dibuka bawahnya gampang banget gitu, udah kebuka. Oke, sekarang ini si Sharp ini kayaknya beda sama yang lain. Ini cuma air panas, tapi bimetalnya aja itu, termostatnya aja ada 3 gitu. Jadi ada yang 95 derajat, terus ada yang saya lupa ya, 55 sama 45 kalau nggak salah apa berapa. Tapi ada 3. Biasanya kalau air panas cuma satu apa dua gitu kan ya. Satu malah biasanya. Enggak sih, kebanyakan dua gitu. Ini sampai 3 karena kalau nggak salah dulu pas saya beli ini ada buat ini, buat susu anak. Jadi panasnya kan nggak boleh lebih dari 45 apa 55 ya. Jadi dia iklannya gitu tuh supaya friendly untuk susu bubuk anak gitu, bayi atau anak gitu ya, supaya kuman lagi, vitaminnya nggak hilang, katanya sih gitu. Cuman dulu saya beli belum merit, belum punya anak gitu kan. Nah ini masalah satu lagi nih, udah kelihatan tuh termostatnya udah mau diganti karena penggantinya saya udah beli kan, cuman 5.000 perak apa ya. Udah beli dan dia macam-macam kan, ada yang disuruh 95, 92, 90, 85 dan seterusnya gitu ya. Saya beli yang 95, ternyata dia itu yang 92, tapi nggak masalah sih, cuma beda dikit gitu ya. Yang penting pokoknya kan begitu dia suhu mencapai 95, dia langsung putus aliran listriknya. Cuman masalahnya di sini nih, ini udah berapa belas tahun ya, 18 tahun gitu. Tadi berapa sih? 2008, sekarang 3, iya benar, 15 tahun ya. Dia keras banget, susah dibuka. Bisa sih dipaksa, cuman kan tangkinya itu nggak ada pegangan. Dia megang tuh cuman ke pipa-pipa gitu. Kalau dipaksa ntar malah ambiar gitu kan. Makanya dicoba hati-hati gitu kan, pelan-pelan. Akhirnya yang bisa yang bawah. Tadinya saya tebak aja tuh, yang bawah tuh yang paling panas. Ternyata bener dong. Jadi yang bawah itu yang tadi saya bilang 92 derajat Celcius gitu ya. Jadi bisa dibuka. Ada masalah satu lagi nih. Dia dilepasnya sih gampang gitu ya. Ternyata si termostat itu yang sekarang sama yang ori yang dipasang sama yang saya beli tuh beda gitu. Bedanya sih nggak banyak, bedanya dikit. Jadi bedanya itu kalau yang lama itu kaku dia. Kalau yang baru itu dia goel-goel gitu, gampang walaupun ada kuping skrupnya di samping. Nah, ini yang baru nih. Ini yang baru kan, ya kita cuman harus dilengkungin ke belakang aja buat dudukan tempat ininya ya, listriknya. Nah, itu kuping samping itu yang tempat ada bautnya, yang di bawah itu dia gampang bergerak gitu. Kalau yang lama tuh kaku dia. Coba sebentar ya.
Nah, ini termostat yang lama ya. Yang lama itu apa, dia kaku, kuping kiri kanan yang tempat di baut skrupnya itu dia kaku. Jadi gampang dia gigitnya gitu kan. Nah, kemudian ini kalau yang baru, nah dia tuh goel-goel tuh atas bawah tuh kan. Dia jadi walaupun udah di skrup kiri kanan, dia masih bisa bergerak. Jadi solusinya di atasnya itu dikasih bukan cuma thermal paste, tapi dikasih thermal glue. Kemudian selama belum kering supaya dia kuat di apa? Diperkuat pakai kabel tis. Dia ngikat ke tangki airnya itu loh. Itu sih. Nah, itu si termostat yang lama kan nempel ke tangki air pakai skrup 2 ya. Kemudian si termostat itu dia terhubung ke listrik pakai skun kabel ya. Nah, ini skunnya susah banget dilepas. Jadi karena ini udah lama ya kan, udah kena panas juga, getas gitu ya. Nggak mau dipaksa karena takutnya ntar trondol semua gitu kan. Nah, jadi sebelum dilepas di skunnya itu direnggangkan dulu tadi pakai obeng gitu ya, karena keras. Jadi apa, direnggangkan sedikit-sedikit baru dilepas, karena males kalau ntar yang lepas kabel ke skunnya itu kan jadi harus nyolder lagi kan. Ya kita berusaha supaya seminimal mungkin gitu ya kerjaannya. Nah, ini tadi kayaknya saya baru nyadar nih, ini yang lama kaku, kalau yang baru dia apa, agak bebas bergerak. Nanti gimana gitu, ini belum kepikiran mau pakai thermal glue sama kabel tis gitu ya. Ini satu udah lepas tuh kabel spoonnya, tinggal satu lagi ini yang belum ya. Nah, ini yang rada-rada keras gitu kan, tadinya mau dipatahin juga susah karena kan tebel itu besinya. Yang pertama dibuka lapisan plastiknya, karetnya itu dulu ya. Itu kan ada supaya dia nggak gampang koslet kan. Lapisan karet jaketnya itu disingkap dulu, baru ini di pelan-pelan di apa tuh, direnggangkan tuh si skunnya supaya nanti dia bisa bisa kebuka gitu, bisa apa, lepas dari si termostat itu. Nah, ini emang rada-rada apa, agak PR juga tadi sih. Cuman, nah udah lepas dia kan. Oke. Nah, itu tadi baru saya mau ngeliat kan. Dia berapa ini sih, karena kan termostat tuh ada ukurannya, suhunya berapa derajat. Ini yang lama ini kan tuh 92 ya. 92 derajat. Yang baru yang saya beli itu 95 derajat. Tapi nggak apa-apa, berarti kan nanti dia dispenser air panasnya 3 derajat lebih panas ya. Yang lama 92, yang baru 95 gitu. Nah, ini yang 95 ini yang baru ya, lebih ramai tulisannya ya. Dia 95 dan dia ya itu ya apa? Bingkainya gampang gerak-gerak gitu. Dia karena nggak fix gitu tempatnya. Ini kelihatan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kelihatan kalau di pause kali ya. Ini karena apa? Cahayanya cuma satu tadi dari kiri. Nah, ini pas begitu tadi mau dipasang lagi, masalahnya tuh si skunnya itu udah terlalu longgar kan. Nah, waktu pas mau dikencengin pakai tang, dia tuh berubah rupa gitu, si skunnya jadi gepeng. Nah, yang satu ya, ini kalau nggak salah yang pertama sih apa, mulus gitu ya, sukses. Nah, nggak lepas kan. Nah, yang kedua dia karena udah berubah rupa, udah jadi gepeng, jadi nggak gigit lagi. Dan ini kayaknya masih yang pertama kan. Ini yang pertama tadi udah bagus. Oke, tutup lagi pakai jaket yang karetnya ya. Nah, kemudian yang kedua nih, ntar yang ada masalah nih. Karena kan tadi awalnya untuk supaya bisa lepas direnggangin. Nah, ini lagi mau dimasukin, dirapetin lagi dong pakai tang kan, biar dia bisa apa, ada kontak gitu kan. Nah, ini pas yang ini terlalu keras pakai tangnya, jadi dia tadinya apa, bisa gigit malah jadi loss gitu. Ini ketahuannya biasanya ntar pas udah dirapiin, pas ditarik kok gampang gitu. Nah, kayaknya itu deh. Ditarik kok kebuka lagi gitu kan. Nah, ternyata apa? Ini mungkin rada-rada, nah agak agak kasar gitu kan, karena niatnya biar biar lebih rapet gitu ya.
Ternyata pas ditekan itu dia malah jadi apa, kan screwnya harusnya dia melengkung gitu ya biar dia bisa gigit si kontak di termostatnya kan. Ternyata lengkungannya itu jadi lurus gitu karena terlalu gepeng tadi di press pakai tang ya. Nah ini lagi mau dibuat lengkungan lagi nih supaya dia bisa gigit, karena apa di skun itu sebenarnya kayak ada lengkungan sama ada titiknya itu yang untuk masuk nanti ke dalam kontak di termostat itu. Jadi sebenarnya dia nggak cuman metal sama metal aja, ada kayak apa namanya, tusukan sama lubangnya sedikit banget. Biasanya ada sih emang supaya apa, make sure bahwa dia benar-benar nggak gerak-gerak. Ini kayaknya udah berhasil nih. Coba ya, ntar ya. Tarik dikit, coba tarik, tarik. Oh enggak, udah bisa. Makanya tuh jaketnya udah ditutup ya. Udah bisa. Nah sekarang nanti nih masalah berikutnya nih, gimana ngatasin yang goel-goelnya itu kan. Kebuka lagi loh. Ya nggak? Oh enggak ding. Udah nih, udah selesai ya. Udah, nah sekarang kita pasang si thermal glue ya. Ini thermal glue juga nggak mahal nih harganya. Kalau nggak salah di bawah 10.000 deh. Banyak kok yang jual, search aja di Tokopedia thermal glue. Atau enggak kalau mau nanti, kalau ada yang nanya saya bisa kasih nanti linknya di komen gitu. Misalnya di komen ada yang nanya ya. Itu banyak banget ini di mana-mana juga. Nggak bermerek lagi. Bukan yang pakai Cryonaut atau apa gitu, enggak. Karena kalau itu kan thermal paste kan, kalau ini thermal glue. Begitu kering dia akan nempel kayak lem. Cuman keringnya lama. Itu masalahnya. Ini kan mau langsung dipakai. Makanya nanti biar dia sementara dia belum kering, kita ikat ya pakai kabel tis gitu. Cuman di sini saya juga lupa gitu kan, kirain keringnya lumayan cepat, semenit 2 menit lah ya. Makanya tadi udah dikasih thermal glue, terus udah dong tempel gitu kan, ditahan pakai jari. Tunggu ini kan apa, dibaut dulu lah, kan ada bautnya 2 tuh di kuping kiri kanan ya, dibaut dulu gitu dia apa, yang penting biar secure dulu. Walaupun dia sebenarnya begitu dibaut dia masih bisa maju mundur, walaupun kiri kanan nggak bisa ya, maju mundur masih bisa. Nah itu masalahnya kan, udah ditempel pakai thermal glue tadi, tapi kalau selama belum kering dia tuh nggak lengket kan. Kalau lem kalau belum kering dia agak lengket, kalau ini benar-benar enggak. Makanya dulu saya pikir ini nggak lengket, tapi begitu kering dia lengket. Cuman selama belum kering dia benar-benar dikit banget ya, daya rekatnya itu dikit banget. Kayaknya nih, ini kan kayaknya udah baut kedua nih, skrup kedua ya. Nah dikencengin, harus hati-hati, harus dipegangin si tangkinya itu, karena dia megang ke bawahnya cuman ke satu pipa itu aja dudukannya. Di atas pipa, di bawah pipa, udah. Makanya dia gampang banget goyang kan. Terus pegangin. Saya nggak berani tuh ngelepasin 2 termostat di atas karena bautnya keras banget, dan lagi apa, sekrupnya keras banget dan nggak cocok sama skrup dari obeng saya yang gede. Dia kayaknya yang kecil tapi agak dalam apa gimana gitu ya. Lagian ternyata begitu udah benar, karena yang rusak cuman yang satu aja, yang paling panas. Yang medium sama yang biasa nggak apa-apa gitu, nggak rusak. Karena nggak dipakai juga sih kalau nggak salah ya. Yang dipakai biasanya yang panas buat kopi kan. Nah ini nih, itu udah ada kabel tis kan. Kabel tis yang paling kecil ya. Satu nih, tadinya kan mau dipasangin. Ini belum kepikiran nih, oh ternyata kayaknya satu kurang panjang gitu ya. Nanti nih begitu udah mengelilingi si tangki air ini, baru dong lihat ya kurang panjang. Jadi akhirnya harus disambung nih. Untuk ngambilnya 2. Jadi satu ini nggak cukup, harus 2 disambung supaya dia bisa lebih panjang. Gitu aja sih. Oke. Nah ini tuh satu bisa masuk tapi nggak sampai ke keretak itunya, ke giginya. Nah sambunglah kita ya. Sambung nih 2 jadi satu, nggak perlu terlalu pendek atau terlalu panjang. Karena tadi tuh apa, cuman perlu dikit nih. Cuman perlu dikit, jadi nah ini potong dulu sisanya supaya dia agak lebih gampang. Nah ini masuknya yang gampang, gimana sudutnya. Oke, ini kan
Ntar lo mana sih dia itu si termostatnya kan yang paling bawah nih kalau yang paling panas ya kalau di Sharp ini ya. Sharp SWD, saya lupa nih SWD berapa. Ini udah lama banget cari di Google aja udah nggak ada ini. Jadi yang ada yang terakhir bentuknya yang SWD 40 TN ya. TN 40 atau 40N. Tapi ini bentuknya lebih jadul lagi. Iyalah ini 2008 ya. Belum 2010 deh, mungkin 2008 2010 pokoknya sebelum 2012. 2012 saya udah kerja di MySys. Nah, itu sebelum itu udah ada dia nih. Udah lama gitu waktu 2012 itu udah lama gitu. Udah sempet nggak dipakai. Jadi awalnya dipakai terus sama karena saya sering project di luar gitu ya. Ya doang nggak pernah dipakai, orangnya nggak ada mau gimana. Nah, ini udah kelar nih. Udah selesai. Potong lagi biar rapi gitu ya. Udah deh. Tinggal dirapiin yang lainnya. Dan ini udah kuat kan. Oke, nggak ada make sure bahwa pas tadi dikencengin baut diapain apa si tangkinya juga nggak masalah, takutnya ntar bocor gitu kan, termostat udah beres malah dia tangkinya bocor. Tapi ternyata enggak sih, karena emang ini pas saya ngerekam suara ini kan dia udah dipakai udah lama dipakai, udah berapa hari lah, udah nggak masalah. Nah ini tinggal ditutup lagi, yaitu ya karena dia getas ini kan yang belakangnya ini besi, tapi kan tempat dia ngaitnya itu yang kiri kanannya tuh plastik. Sempat patah sih satu, ya sayang juga, cuman ya udahlah, udah 15 tahun mau gimana. Nah ini pas masuk nih, kiri yang kiri atas bawah aman, yang kanan atas tuh yang sempat patah dikit. Tadi dia mau dilem dulu, cuman kelamaan. Nih cetuk mana ya? Ini kiri atas bawah aman, kanan bawah aman. Nah kanan atas itu tuh, kanan atas nggak aman tuh. Kirain kan tinggal dipaksa gitu kan, kayak klemnya. Cetok. Nah, kayaknya tuh udah patah. Iya loh. Ya sudahlah. Nggak apa-apa tuh, ntar di atasnya kan dia ketutup pakai panel yang paling atas tuh kan. Nah, itu kan kita tarik dikit. Nah, dia udah ketutup juga. Ya sudahlah. Terus kan di baut 4 ya. 5. 2 di atas, 3 di bawah, 1 di belakang stiker QC itu ya. Udah nih, udah selesai, udah gak ada masalah. Karena emang udah dipasang juga gitu ya. Oke, demikian aja nih mengganti termostat dari dispenser yang super jadul. Karena saya cari nggak ada nih di YouTube videonya. Ada yang baru-baru semua lah, yang galon bawah lah, yang apalah. Jadi yang kayak gini nggak ada, walaupun sebenarnya sama, kurang lebih sama sih prinsipnya. Cuman kan kalau bagi orang awam kan ya agak bingung aja gitu. Mudah-mudahan bisa membantu gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.